Hai, selamat datang di New Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja. Di sini aku akan lanjutkan upload video general reading untuk masing-masing zodiak, dan sekarang aku akan rekam untuk zodiak Virgo di bulan Juli tahun 2022. So Virgo, di sini kita akan coba lihat sneak peek dari situasi atau kehidupan kamu di bulan Juli seperti apa. Kita langsung aja. Di sini menggunakan tebaran Celtic Cross Virgo ya. And here we go. Virgo general reading bulan Juli tahun 2022. Virgo. Virgo. Virgo general reading bulan Juli tahun 2022. Di the bottom of the deck ada Justice card. Oke. Kita langsung aja di sini kali ya, Virgo ya. Pertama di sini ada the Moon card. Oke. Kemudian ada the Devil, Ten of Wands, the High Priestess, Eight of Wands, Two of Cups, Queen of Swords, Six of Swords, the Fool, kemudian ada Seven of Swords, Virgo. Aku ngelihat di sini Virgo, ada sesuatu di sini yang harus terjadi. Oke. Tapi apapun ini yang harus terjadi ini ya Virgo ya di bulan Juli, kamu kayak ragu-ragu di sini untuk menerima situasi ini atau sampai pada keputusan yang konkret untuk memilih langkah tertentu dalam situasi ini. Kalau misalnya kita ibaratkan di sini, kalau misalnya ini tentang karir, mungkin di sini kamu ngerasa di pekerjaan kamu yang sekarang kamu ngerasa kayak overwork gitu ya, kamu ngerasa kayak beban kerja kamu bertambah, atau ada kesulitan tertentu di sini yang bikin kamu ngerasa kayak wah ini lama-lama tambah sulit nih situasinya gitu loh. Oke. Berasa kayak ada beban di sini yang harus, dan aku ngerasa situasi itu memang harus terjadi Virgo, tapi kamu kesulitan untuk beradaptasi. Bisa jadi ini soal proses adaptasi yang masih terus berjalan, atau mungkin kamu kayak gamang dalam menghadapi proses adaptasi ini. Oke, kamu kesulitan untuk beradaptasi di situasi ini. Aku lihatnya seperti itu Virgo. Bisa jadi kamu memasuki suatu babak baru di sini. Apakah ini pekerjaan baru, apakah ini pilihan yang kamu tentukan soal bisnis, oke? Dan pilihan-pilihan ini aku ngelihat kamu kesulitan untuk benar-benar fokus atau beradaptasi dengan
situasi tersebut gitu loh. Let's say kamu baru ekspansi bisnis, oke? Ekspansi bisnis, tentunya kamu harus menerapkan aturan-aturan yang baru. Dan aku ngerasa kamu mungkin kesulitan gitu loh beradaptasi dengan aturan-aturan baru ini. Bisa jadi dengan partner baru, bisa jadi dengan rekan bisnis yang baru. Intinya di sini kamu mengalami kesulitan, Virgo. Oke? Jadi itu juga patut untuk diantisipasi di bulan Juli, Virgo. Bisa jadi ini spesifik banget. Mungkin kamu ingin purchase sesuatu di sini atau melakukan sesuatu, oke? Dan aku ngerasa situasinya mungkin, atau kamu ngerasa kayak menemui kendala-kendala tertentu yang menurutku emang kendala-kendala ini mungkin memberitahukan kepada kamu bahwasanya Virgo, mungkin kamu nggak seharusnya untuk mengusahakan hal yang emang nggak perlu untuk diusahakan lagi gitu loh. Bisa jadi soal purchase, let's say apa ya yang paling dekat, rumah misalnya. Siapa sih yang nggak mau rumah, impian semua orang. Hanya saja kamu menemui kendala terus untuk saat ini. Belum bisa kamu mungkin ambil rumah. Mungkin kamu harus membenahi hal lain dulu gitu loh, sebelum kamu bisa mencapai keinginan kamu untuk beli rumah. So ada hal-hal seperti itu yang aku ngelihat juga berkemungkinan terjadi secara spesifik bagi kamu di bulan Juli. Bisa jadi ada keterlambatan atau delay di sini, Virgo. Oke? Ada sesuatu yang kamu inginkan tapi kayak bukan gagal sih, belum bisa kamu dapetin di bulan Juli intinya. Oke? Bagi sebagian dari kamu, mungkin jauh di lubuk hati kamu pun kamu tahu bahwasanya ada sesuatu yang memang mungkin belum perlu terjadi gitu loh, atau belum seharusnya kamu lakukan gitu loh. Kayak karena kamu masih penuh kebingungan di sini. Seperti yang bilang tadi, ada the moon card. Oke. Jadi karena ada devil di sini loh, Virgo, sebagai challenge-nya kamu. Jadi apapun ini, dorongan atau urges yang kamu rasain di diri kamu untuk melakukan sesuatu, untuk sampai pada keputusan tertentu, aku merasa itu bukan dorongan yang positif. Oke, itu bukan dorongan yang positif. Sarannya di sini Virgo, Queen of Swords, kamu harus lebih logis ya, kamu harus lebih straightforward di sini dengan hal-hal yang kamu inginkan. Coba untuk jangan terlalu kemukakan dorongan-dorongan yang menurutku bisa jadi berasal dari ego, berasal dari gengsi, ego and pride issue yang hanya akan bikin kamu tambah stuck gitu loh. Contohnya gimana tuh Mbak, dorongan-dorongan ego dan pride? Contoh seperti rumah tadi, mungkin kamu belum butuh rumah sebenarnya, kamu mungkin masih butuh menabung untuk beli hal lain dulu atau memenuhi kebutuhan pokok kamu yang lain gitu loh. Dan kamu terus kayak memaksakan diri kamu untuk sampai di titik itu, dimana aku merasa urges atau dorongan untuk melakukan itu mungkin bukan didasarkan pada niat untuk benar-benar memenuhi kebutuhan kamu, tetapi memang untuk memenuhi soal ego and pride tadi, Virgo. So think rationally this time around, okay? Queen of Swords, coba untuk lebih logis dan legowo dalam menyikapi situasi kamu ini. Tadi aku juga sempat bilang soal proses adaptasi, okay? Kalau misalnya ini soal babak baru yang kamu coba seimbangkan dalam kehidupan kamu, aku nggak ngelihat di sini kamu akan mengalami semacam kendala besar tertentu di sini, tidak. Tapi saranku di sini jangan sampai apapun dorongan-dorongan internal atau eksternal yang kamu tahu itu adalah satu hal yang nggak perlu untuk kamu dengerin untuk sekarang mempengaruhi kamu. Oke? Kamu harus percaya dengan
hal-hal yang lebih penting untuk saat ini yang yang berada di hadapan kamu sekarang, hal yang perlu untuk lebih diutamakan. Aku ngeliat di sini, Virgo. It's quite complicated though. Ini tuh sedikit complicated guys, karena tadi aku bilang tentang urges atau dorongan-dorongan yang berasal dari isu ego and pride kan. Kemudian di sini ada kartu The High Priestess. Jadi ini tuh kayak kamu tuh kayak pertentangan antara isu ego and pride kemudian intuisi kamu, kayak perperangan hitam dan putih, you know what I mean. Perperangan intuisi kamu bilang, Virgo kamu harus ngelakuin ini, tapi the devil ini kayak bilang, no Virgo jangan ngelakuin itu, ini yang harus kamu lakuin. So bisa jadi ini semacam perang batin juga sih terkait situasi tertentu yang mungkin kamu kesulitan untuk merasionalkan hal tersebut. Dan yet sarannya di sini adalah rasionalkan diri kamu. It's quite complicated though. Ini cukup mengherankan mungkin readingannya bagi sebagian orang, nggak semua orang akan paham. Tapi aku harap bagi sebagian yang relate dengan readingan ini, kamu bisa mengerti dengan apa yang aku maksud. Oke? Aku akan klarifikasi di sini 2 kartu. Oke. So di sini ada Magician, kemudian ada Three of Pentacles. So bisa jadi ini soal proses manifestasi. Makanya aku bilang tadi, apapun babak baru atau apapun di sini yang akan kamu jalani di bulan Juli, Virgo ya, ini sesuatu yang sebenarnya sangat layak untuk kamu manifestasikan. Oke, so kalau misalnya ada proses adaptasi yang mungkin berjalan dengan tidak mulus, aku ngerasa akan segera membaik di bulan Juli. Kalau misalnya ada keterlambatan, aku ngerasa mungkin kamu akan mulai membenahi diri kamu, oke, dan menata kembali langkah-langkah kamu dengan baik di bulan Juli. Aku ngerasa bulan Juli akan menjadi bulan yang cukup penting bagi kamu, karena ada beberapa hal yang memang harus terjadi. Memang harus terjadi guys. Jadi jangan sampai kamu berpikiran duh gue miss opportunity nih, kehilangan kesempatan, no. Aku ngerasa apapun peristiwa yang kamu lewatkan, apapun peristiwa yang memang harus kamu lepasin, memang patut untuk dilepaskan, Virgo. Oke? So guys, kita coba lihat di sini additional message-nya buat kamu, Virgo. Virgo additional message. New career. Katanya di sini your work focus is shifting in a positive, new and successful direction. So ada new career atau karir baru di sini. Mungkin sebagian besar dari kamu akan memulai pekerjaan baru. Seperti yang aku bilang tadi, bisa jadi proses adaptasi yang mungkin gak akan begitu mudah, tapi percayalah bisa kamu lalui. Bisa jadi literally ini babak baru yang kamu coba wujudkan di bulan Juli, dan aku ngerasa bisa terjadi, Virgo. Oke, so aku juga bilang tadi soal ada beberapa hal yang nggak sepatutnya kamu lakuin, mungkin perlu dievaluasi lagi, karena di sini ada Ten of Wands, ada proses melepaskan, ada proses menerima yang harus benar-benar kamu cerna dengan baik di bulan Juli, Virgo. Karena aku ngerasa bulan Juli akan menjadi bulan kayak bulan peringatan gitu ya, agar kamu kedepannya nggak jatuh ke lubang yang sama atau situasi-situasi yang nggak menguntungkan seperti di masa lalu. Kita coba lihat di sini sarannya buat kamu, karena ada temen aku yang juga Virgo, dia memang memulai karir baru di kota baru, so I kinda remember her. So Virgo, Two of Autumn. Okay, so bring fun into everything you do, katanya di sini. Juggling multiple priorities or jobs, an exceptional talent for multitasking. So Two of Autumn di sini ada 2 kemudian ada 3, jadi ada upgrade. Aku ngeliat di sini Virgo,
sarannya di sini kamu harus tetap stay in course aja, coba untuk percaya diri dengan diri kamu, percaya dengan hal-hal positif ya, sesuatu yang dimulai dengan niat yang positif, aku ngerasa akan berakhir positif juga. Aku percaya dengan hal itu, dan aku ngerasa kartu ini menyarankan kamu untuk lanjutkan aja. Jangan sampai kamu berpikir untuk menyerah, jangan terpikir untuk wah ini udah habis jalan gue. No. Aku ngerasa kamu malah akan memulai babak baru di sini. Oke, babak baru yang menurutku akan bikin kamu merasa lebih upgrade di diri kamu sendiri, Virgo. Oke. Kemudian kartu Two of Autumn di sini juga menyarankan kamu untuk multitasking. Mungkin di sini kamu ingin melakukan banyak hal dalam satu waktu. Oke, mungkin kamu di sini ingin menyelesaikan beberapa tes atau hal-hal yang mungkin dibebankan ke kamu ya, agar lebih cepat selesai, dan aku ngerasa mungkin bisa selesai di bulan Juli, Virgo. Oke. Kartu Two of Autumn mungkin juga memberikan saran kepada kamu untuk berhati-hati dalam membuat keputusan yang signifikan. Oke. Apalagi ini berkaitan dengan proses menyerah dan tidak menyerah seperti yang aku bilang tadi. Jadi hati-hati banget, jangan sampai kamu tertrigger. Oke. So guys, ini adalah readingan kamu di bulan Juli. Aku harap ini bisa membantu. Terima kasih udah nonton, dan semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke, bye.